Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membahas tentang hukum laut. Tujuan presentasi ini adalah untuk memberikan pemahaman dasar mengenai hukum laut, khususnya mengenai seabed atau dasar laut. Dengan memahami hukum laut, kita dapat lebih baik dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya laut secara berkelanjutan. Baik, sobat laut, sebelum kita memasuki materi yang akan kita bahas, saya akan memperkenalkan diri dulu. Saya dari kelompok 5A terkait hukum laut. Saya Fajarudin. Saya 223015124. Saya dari Fakultas Hukum Universitas Balikpapan. Baik, sobat laut. Dalam hal ini saya akan menjelaskan sedikit tentang seabed. Seabed atau dasar laut merupakan bagian dari lautan yang menyimpan sumber daya alam yang sangat berharga seperti minyak, gas alam, mineral, dan unsur logam langka yang dapat dimanfaatkan untuk membangun ekonomi global. Dalam konteks hukum internasional, dasar laut memiliki peran yang signifikan karena mengandung potensi konflik antar negara mengenai hak eksploitasi dan pemanfaatan sumber daya yang ada di sana. Oleh karena itu, dasar laut diatur secara ketat oleh hukum laut internasional, khususnya melalui Konvensi PBB tentang hukum laut (UNCLOS) yang menetapkan hak-hak negara pantai serta yurisdiksi atas wilayah maritim. Ditetapkannya UNCLOS pada tahun 1982 selanjutnya memberikan kepastian terhadap status hukum pada wilayah laut negara dan wilayah internasional. UNCLOS juga menentukan hak dan kewajiban negara dalam pengelolaan sumber daya alam yang terdapat di wilayah laut, baik yang berada di perairannya, dasar laut, dan tanah di bawahnya, maupun ruang udara di atasnya. Kemudian dalam presentasi ini, saya membagi 3 dalam rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana UNCLOS 1982 mengatur kerjasama pengelolaan seabed dasar laut internasional. Kemudian yang kedua, bagaimana kerjasama internasional terhadap pengelolaan dasar laut internasional. Kemudian yang ketiga, apa implikasi hukum bagi negara pantai terhadap pengaturan kerjasama pengelolaan dasar laut internasional diatur dan disepakati negara pantai dalam UNCLOS 1982. Baik, sobat laut, saya akan memasuki pembahasan pada hari ini. Pembahasan yang pertama adalah pengaturan pengelolaan internasional seabed area hukum internasional. Pengelolaan sendiri adalah proses, cara, dan pembuatan menggerakkan tenaga, merumuskan kebijakan dan perencanaan, melaksanakannya dan melakukan pengawasan. Dengan demikian, dapat diartikan bahwa pengelolaan adalah kegiatan atau proses yang mencakup perencanaan, penataan, pelaksanaan atau pemanfaatan, dan pengawasan. Sumber daya alam terdapat juga di bawah dasar laut dan tanah. Sumber daya alam dasar laut yaitu suatu potensi yang berupa mineral dan sumber daya non-hayati lainnya termasuk organisme hidup yang digolongkan ke dalam jenis-jenis sediment. Baik, sobat laut, secara ringkas, UNCLOS 1982 menentukan wilayah dasar laut dalam 3 rezim, yaitu yang pertama, dasar laut yang berada di bawah laut teritorial dan perairan kepulauan tunduk pada ketentuan tentang laut teritorial, diatur dalam bab 2 pasal 2 sampai dengan 14. Perairan pedalaman pasal 8, perairan kepulauan bab 4 pasal 46 sampai dengan 54. Pasal 2 ayat 2 UNCLOS 1982 menyatakan the sovereignty extends to the airspace over the territory as well as to its bed and subsoil. Pasal 3 menentukan kedaulatan termasuk ruang udara di atas laut teritorial. Kemudian yang kedua, dasar laut yang tunduk dan berada di bawah yurisdiksi negara. Rezim hukum dasar ini dikenal dengan rezim landas kontinen, diatur dalam bab 6 pasal 76 sampai dengan 85. Kemudian yang ketiga, dasar laut yang berada di luar yurisdiksi negara, di mana tidak satu negara yang dapat menundukkan wilayah dasar laut ini di bawah yurisdiksinya.
atau dikenal dengan Area Dasar Laut Internasional, International Seabed Area. Diatur dalam bab 9, bab 11 pasal 172 sampai 191. Selanjutnya, berdasarkan prinsip dasar hukum, maka pasal 137 UNCLOS 1982 menetapkan status hukum kawasan dasar laut internasional secara tegas menjadi 3 hal, yaitu pertama, tidak satu negara pun boleh menuntut atau melaksanakan kedaulatan atau hak-hak berdaulatnya atas bagian manapun dari kawasan atau kekayaan-kekayaannya. Demikian pula tidak satu negara atau badan hukum atau perorangan pun boleh mengambil tindakan pemilikan terhadap bagian kawasan manapun. Tidak satu pun tuntutan atau penyelenggaraan kedaulatan atau hak-hak berdaulat ataupun tindakan pemilikan yang demikian akan diakui. Kemudian yang kedua, segala hak terhadap kekayaan-kekayaan di kawasan ada pada umat manusia sebagai suatu keseluruhan, yang atas nama siapa otorita bertindak. Kekayaan-kekayaan ini tidak tunduk pada pengalian hak. Namun demikian, mineral-mineral yang dihasilkan dari kawasan hanya dapat dialihkan sesuai dengan ketentuan bab ini dan ketentuan-ketentuan, peraturan-peraturan dan prosedur-prosedur otorita. Dan yang ketiga, tidak satu negara, badan hukum atau perorangan pun boleh menuntut, memperoleh atau melaksanakan hak-hak yang bertalian dengan mineral-mineral yang dihasilkan dari kawasan, kecuali apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan bab ini. Apabila tidak demikian, maka tidak satu pun juga tuntutan perolehan atau pelaksanaan hak-hak demikian akan diakui. Baik Sobat Laut, kita akan memasuki pembahasan yang kedua terkait dengan kerjasama internasional terhadap pengelolaan kawasan dasar laut internasional. Pertama adalah kerjasama bilateral, yaitu kerjasama yang dilakukan oleh dua negara, baik dalam satu kawasan maupun di luar kawasan, atau kerjasama antara suatu organisasi internasional. Kemudian yang kedua, kerjasama multilateral, yaitu kerjasama yang dilakukan oleh beberapa negara antara kawasan yang berbeda. Kemudian yang ketiga, kerjasama regional, yaitu kerjasama yang dilakukan oleh beberapa negara di dalam satu kawasan. Sobat Laut, selanjutnya kita akan memasuki pembahasan ketiga, yaitu implikasi hukum pengaturan kerjasama pengelolaan dasar laut internasional bagi negara pantai. Pada saat ini, hukum internasional tidak dapat diartikan hanya mengatur hubungan antara negara saja, karena dengan perkembangan munculnya organisasi internasional, hubungan yang diatur dalam hukum internasional juga telah merambah ke dalam organisasi internasional, termasuk juga telah menyentuh persoalan-persoalan domestik. Hal tersebut menjadikan pengelolaan dasar laut internasional perlu mengedepankan kerjasama yang sinergis dari negara-negara dan organisasi internasional. Pentingnya kerjasama yang telah dirumuskan dalam UNCLOS 1982 menimbulkan implikasi bagi negara pantai untuk juga segera merumuskan kerjasama dengan memperhatikan hak dan tanggung jawab masing-masing negara. Kemudian, dalam hal ini, badan otorita harus menetapkan ketentuan-ketentuan, peraturan-peraturan, dan prosedur-prosedur yang tepat dengan tujuan perlindungan lingkungan laut untuk inter alia sebagai mana diatur dalam pasal 145 UNCLOS 1982, yaitu pencegahan, pengurangan, dan pengendalian pencemaran dan bahaya-bahaya lainnya terhadap lingkungan laut, termasuk garis pantai dan gangguan terhadap keseimbangan ekologis lingkungan laut, dengan memberikan perhatian khusus pada kebutuhan akan perlindungan terhadap akibat buruk dan kegiatan seperti pemboran, pengerukan, penggalian, pembuangan limbah, pembangunan dan operasi, atau pemeliharaan instalasi saluran-saluran pipa, dan peralatan-peralatan lainnya yang bertalian dengan kegiatan-kegiatan itu. Kemudian melindungi konservasi kekayaan alam,
kawasan, dan pencegahan kerusakan terhadap flora dan fauna di lingkungan laut. Pelaksanaan eksplorasi dan eksploitasi kawasan harus memenuhi syarat-syarat sehingga tidak merusak lingkungan laut. Syarat-syarat tersebut diatur dalam pasal 147 ayat 2, yaitu pertama, instalasi-instalasi tersebut harus dibangun, ditempatkan, dan dipindahkan semata-mata sesuai dengan bab ini dan tunduk pada prosedur otorita. Harus ada pemberitahuan secukupnya mengenai pembangunan, penetapan, dan pemindahan instalasi tersebut, dan harus dipelihara cara yang tepat untuk memberi peringatan akan adanya instalasi-instalasi tersebut. Kemudian yang kedua, instalasi-instalasi tersebut tidak boleh dibangun di tempat yang dapat menimbulkan gangguan terhadap penggunaan alur-alur laut yang diakui penting untuk pelayaran internasional atau di daerah di mana terdapat kegiatan-kegiatan penangkapan ikan yang padat. Kemudian yang ketiga, zona-zona pengamanan harus diadakan di sekitar instalasi-instalasi tersebut dengan tanda-tanda yang layak untuk menjamin keselamatan baik pelayaran maupun instalasi-instalasi tersebut. Konfigurasi dan letak zona-zona pengamanan tersebut tidak boleh sedemikian rupa sehingga membentuk suatu jalur yang menghalangi jalan masuk yang sah dari kapal-kapal ke zona maritim tertentu atau pelayaran melalui alur-alur laut internasional. Kemudian yang keempat, instalasi-instalasi demikian harus digunakan semata-mata untuk maksud-maksud damai. Kelima adalah instalasi-instalasi tersebut tidak memiliki status sebagai pulau. Instalasi-instalasi tersebut tidak memiliki laut teritorial sendiri dan kehadirannya tidak mempengaruhi penetapan garis batas laut teritorial, zona ekonomi eksklusif, dan landas kontinen. Baik Sobat Laut, dari beberapa materi ini yang saya sampaikan saya bisa dapat menyimpulkan. Yang pertama adalah hukum internasional telah menetapkan dan mengatur tentang pengelolaan dasar laut internasional melalui Badan Otorita Dasar Laut Internasional dan dengan maksud bahwa pengelolaannya akan menjadi baik karena dasar laut internasional merupakan warisan bersama seluruh umat manusia. Dan yang kedua, kerjasama internasional terhadap pengelolaan dasar laut internasional didasarkan pada perjanjian dengan tetap di bawah koordinasi Badan Otorita Dasar Laut Internasional dan dilaksanakan dengan prinsip dan hukum Pakta Sunt Servanda dan asas-asas hukum perjanjian lainnya. Yang ketiga, implikasi pengaturan pengelolaan dasar laut internasional dalam UNCLOS 1982 bagi negara pantai yaitu melakukan kerjasama di berbagai bidang, mempersiapkan peraturan perundang-undangan nasional terkait dengan pengelolaan wilayah dan sumber daya alam lainnya, sehingga tidak terjadi benturan kepentingan nasional dengan kepentingan internasional. Baik Sobat Laut, demikianlah persentase saya. Sebagai penutup, hukum laut merupakan bidang hukum yang penting untuk mengatur kehidupan manusia di laut. Melalui Konvensi PBB tentang Hukum Laut UNCLOS 1982, negara-negara telah menyepakati aturan-aturan yang mengatur hak-hak negara pantai, eksplorasi sumber daya laut, dan penyelesaian sengketa wilayah. Semoga presentasi ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai hukum laut dan mendorong kita untuk berperan aktif dalam menjaga kelestarian dan pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan. Demikian saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.